Konseling merupakan hubungan komunikasi antara petugas kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien. Dalam konseling ini ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu persiapan. Dalam persiapan ini kita menyiapkan tempat yang aman, nyaman, dan tenang. Selanjutnya kita menyiapkan daftar-daftar pertanyaan yang diperlukan untuk mendapatkan informasi dari pasien. Dan selanjutnya bila diperlukan kita menyiapkan instrumen atau alat peraga berupa poster atau leaflet. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini kita menggali data atau informasi dari individu dan keluarganya. Data ini dapat berupa data umum, yaitu data mengenai individu, keluarga, dan data lingkungan. Yang kedua yaitu data khusus. Data ini lebih ke kebiasaan atau perilaku dari pasien. Selanjutnya yaitu data kualitas kesehatan lingkungan. Yang keempat ya adalah dugaan penyebab, dan selanjutnya adalah saran. Langkah yang ketiga yaitu bila diperlukan kita dapat membuat janji dengan pasien atau keluarganya mengenai jadwal kunjungan lapangan. Dalam kegiatan konseling ini kita mengenal adanya 6 langkah yang disebut dengan 1-7. Yang pertama yaitu salam dan sambut. Beri salam kepada pasien dan sambut pasien dengan hangat. Selanjutnya tanyakan bagaimana keadaan pasien dan minta mereka untuk mengungkapkan permasalahannya. Kemudian uraikan mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh pasien. Dan selanjutnya bantu pasien untuk mencocokkan keadaannya dengan berbagai kemungkinan yang akan dipilihnya. Selanjutnya jelaskan mengenai bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pasien, baik dari segi positif maupun dari segi negatif. Dan yang terakhir, ulangi mengenai pokok-pokok yang harus diingat dan diketahui oleh pasien. Bu, saya akan masuk. Terima kasih, Bu. Silakan duduk, Bu. Iya, Bu. Selamat datang di klinik sanitasi, Bu. Boleh saya minta surat keterangan dokternya, Bu? Ini, Bu. Ibu. Jadi menurut diagnosa dokter, Ibu terkena gejala filariasis ya, Bu. Kalau boleh saya tahu sebelum Ibu sakit, apakah Ibu pernah berkunjung ke tempat yang lain, Bu? Misalnya keluar kota atau kemana gitu? Enggak pernah, Bu. Enggak ya, Bu. Ibu di rumahnya ada selokan umum kan, Bu? Ada, Bu. Aliran airnya apakah lancar, Bu? Terkadang tersumbat, Bu, tapi sekali. Iya. Di dekat rumah Ibu adakah pepohonan atau semak-semak gitu, Bu? Ada, Bu. Kalau semak-semak ada di belakang rumah. Iya, Bu. Ibu di rumahnya punya ventilasi ya, Bu? Ada, Bu. Pakai kawat kasar nggak, Bu, ventilasinya itu, Bu? Enggak, Bu. Enggak ya? Iya. Di rumah Ibu pakaian bergantungan ada ya, Bu? Di kamar misalnya, Bu? Ada, Bu, tapi enggak banyak. Iya, Bu. Itu, Bu. Ibu di rumahnya biasa pakai obat nyamuk makan nggak, Bu, kalau malam gitu? Pakai, Bu. Di dekat rumah Ibu apakah ada genangan air gitu, Bu? Seperti air limbah atau air comberan gitu, Bu? Enggak, Bu. Enggak ya, Bu? Iya. Ibu punya di sekitar rumah Ibu apakah ada genangan air atau lagun gitu, Bu? Ada, Bu. Dekat dari rumah, Bu? Enggak. Cukup jauh, Bu. Di sekitar rumah Ibu apakah terdapat kandang ternak gitu, Bu? Sapi atau kerbau, Bu? Ada, Bu, tapi agak jauh sedikit. Ibu kalau malam di rumah itu biasa begadang nggak, Bu? Sesekali, Bu. Iya, sekali ya, Bu. Kalau Ibu begadang itu pakai baju lengan panjang nggak, Bu, untuk menghindari gigitan nyamuk gitu, Bu? Enggak juga sih, Bu. Terkadang juga ada. Terkadang ya, Bu. Berarti di rumah Ibu, menurut yang Ibu lihat sehari-hari itu banyak nyamuk nggak, Bu, di rumah Ibu? Mungkin sekarang karena musim panas ya, Bu, jadi sehari banyak, Bu. Gitu ya, Bu. Iya. Jadi Bu, berdasarkan jawaban yang Ibu berikan tadi, kami dapat memberikan saran untuk Ibu supaya kan Ibu menderita gejala filariasis ya, Bu. Jadi gejala itu dari nyamuk, Bu, berasalnya, Bu. Jadi kami dapat memberikan saran kepada Ibu seperti ventilasi Ibu di rumah dapat Ibu pasang kawat kasar ya, Bu, untuk menghindari nyamuk, Bu, atau genangan-genangan air yang di rumah Ibu itu di sekitar rumah Ibu bisa Ibu timbun untuk mengurangi tempat perindukan nyamuk, Bu. Dan kain-kain yang bergantungan di rumah Ibu itu bisa Ibu lipat, Bu, Ibu simpan di lemari. Itu juga bisa mengurangi tempat perindukan nyamuk, Bu. Jadi Bu, berdasarkan observasi kami, bolehkah kami ke rumah Ibu untuk observasi lebih lanjut, Bu? Boleh, Bu. Kapan bisa kami ke rumah Ibu, Bu? Besok bisa, Bu.
Jam berapa, Bu? Kalau besok siangan aja ya, Bu. Oke, Bu. Besok siang kami akan datang ke rumah Ibu ya, Bu. Terima kasih atas kunjungan Ibu ke klinik sanitasi, Bu. Kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas yang kedua yaitu inspeksi. Inspeksi merupakan proses pemeriksaan dengan metode pengamatan atau observasi terhadap media lingkungan. Inspeksi ini dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, pengamatan media lingkungan, yang kedua, pengukuran media lingkungan di tempat, yang ketiga, uji laboratorium, dan yang keempat, analisis risiko kesehatan lingkungan. Assalamualaikum. Iya, tunggu sebentar. Waalaikumsalam. Kami dari puskesmas yang ingin observasi ke rumah Ibu kemarin, Bu. Ya, silakan masuk, Bu. Terima kasih, Bu. Kegiatan pelayanan kesehatan di klinik sanitasi puskesmas yang ketiga yaitu intervensi. Intervensi merupakan tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik secara fisik, kimia, biologis, maupun sosial. Intervensi kesehatan lingkungan ini dapat berupa yang pertama, komunikasi, informasi, edukasi, dan pergerakan atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang keempat, rekayasa lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di sini pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Putri Andini dari mahasiswa Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Padang. Di sini saya ingin belajar dan sharing sama Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua mengenai penyakit filariasis. Apakah Bapak-bapak dan Ibu-ibu tahu apa itu penyakit filariasis? Kalau penyakit kaki gajah tahu nggak Pak, Bu? Nah, jadi penyakit filariasis ini sama dengan penyakit kaki gajah yang biasa kita kenal ya Pak, Bu. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, penyakit kaki gajah atau penyakit filariasis ini merupakan pembengkakan akibat dari infeksi cacing filaria. Jadi, bagaimana cacing itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ya, jawabannya adalah cacing itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui gigitan nyamuk. Yang kemudian cacing ini dapat menginfeksi kelenjar getah bening yang kemudian mengakibatkan pembengkakan pada tubuh. Kemudian, perlu untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu ketahui, gejala dari penyakit filariasis atau penyakit kaki gajah ini yaitu demam, kedinginan, sakit kepala, serta radang dan pembengkakan pada kelenjar getah bening. Kegiatan intervensi kesehatan lingkungan yang kedua yaitu perbaikan dan pembangunan sarana. Untuk kasus penyakit filariasis ini, contohnya kita dapat membuat atau memasang kawat kasa pada ventilasi rumah yang belum dipasangi kawat kasa. Selanjutnya, kita dapat membuat selokan untuk mengaliri air-air yang tergenang demi mencegah terjadinya tempat perkembangbiakan nyamuk. Kegiatan intervensi kesehatan lingkungan yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna yang dapat kita buat yaitu contohnya dengan membuat OV trap dengan menggunakan botol plastik. Ini bertujuan untuk mengurangi laju perkembangbiakan nyamuk.
Selanjutnya yaitu rekayasa lingkungan. Untuk rekayasa lingkungan ini, kita dapat memelihara tanaman anti nyamuk seperti menanam bunga lavender. Kemudian kita juga bisa memelihara ikan pemakan jentik yang bertujuan untuk mengurangi jentik-jentik nyamuk.